Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 14. Rudi pergi ke toko permen. Ada 3 jenis permen. Permen A harganya 6.000 per butir. Oke. Permen B harganya 3.000 per butir dan permen C harganya Rp100 per butir. Jika Rudi membeli 100 butir permen dan membayar Rp100.000, berapa banyak permen B dibeli Rudi? Oke. Pertama-tama kita misalkan X sama dengan banyaknya permen A. Lalu Y adalah banyaknya permen B. Z adalah banyaknya permen C. Ini misalkan. Oke. Dari kalimat ini 3.000 per butir, 6.000 per butir dan 100 per butir ini, dan ini kita akan mendapatkan data 6.000x ditambah, yaitu 6.000 per banyaknya permen A, 6.000 kali permen A, tambah 3.000 untuk permen B, dan 100 untuk permen C, sama dengan Rp100.000. Ini untuk menyederhanakan kita bisa bagi 100 di kedua sisi. Jadi kita punya 60x tambah 30y ditambah z sama dengan 1000. Ini kita dapat persamaan 1. Lalu kita punya jika Rudi membeli 100 butir permen, itu artinya x ditambah y ditambah z sama dengan 100. Kita punya persamaan 2. Nah, secara umum sebuah persamaan linear 3 variabel itu tetap perlu 3 variabel secara umum. Tapi di sini itu kita punya batasan. Apa maksudnya batasannya? Kita punya kondisi lain, yaitu x, y, dan z ini pasti adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena kita punya konteks yang lain, lagi, dan mereka itu harus lebih kecil dari 100. Oke. Karena kita punya kondisi lain, kita punya batasan, jadi kita itu bisa mencari nilai-nilai dari variabel ini meskipun kita tidak mempunyai 3 persamaan. Oke, kita akan lakukan persamaan 1 dikurang persamaan 2, maka kita akan mendapatkan 59x ditambah 29y ditambah 0z sama dengan 900. Oke, susun ulang, kita punya 59x ditambah 29y sama dengan 900. Kita mau mencari banyaknya permen B alias Y, maka kurangkan 59x di kedua sisi, kita punya 900 kurang 59x. Lalu kita bagikan kedua sisi dengan 29, maka kita mempunyai 900 kurang 59x per 29. Nah, perhatikan bahwa Y ini haruslah bilangan bulat dan X ini harusnya bilangan bulat. Jadi ini itu sebenarnya kita bisa memakai namanya persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine. Tapi kita akan mencoba tak perlu memakai rumus persamaan Diophantine. Kita akan langsung aja perhatikan dulu. Oke. Karena Y itu bulat, haruslah 29 itu membagi habis. Artinya membagi habis itu atas ini harus kelipatan dari 29. Artinya kalau misalnya ternyata tidak terbagi habis, otomatis Y itu bukan bilangan bulat, yaitu pecahan dong. Nah, jadi di sini tuh harus terbagi habis. Nah, sekarang gimana sih cara kita cari pembagian habis ini? Kita lihat dulu 29 itu modulo 900 modulo 29. Modulo 29. Cara gampang yang kita perhatikan bahwa 900 itu sama dengan 30 kali 30. 30 itu adalah 29 tambah 1, 29 tambah 1. Modulo 29. Ini kalau kita ekspansikan, kita bakal punya 29 kuadrat tambah 2 kali 29 tambah 1. Karena di sini semuanya adalah 29 sama sesuai basis modulonya, berarti kita boleh kurangkan. Kalau kita kurangkan ini bisa langsung kita hapus, kita punya 1. Oke. Lanjut, maka kita punya dalam modulo ini kita punya bahwa 900 kurang 59x itu kan harus dibagi habis oleh 29, artinya tidak ada sisa baginya. Kita punya persamaan 1 kurang 59x kongruen 0, satunya kita pindahkan, minus 59x kongruen minus 1, semuanya masih modulo 29. Ini bisa kita ketambah sama-sama kali minus 1. Lalu
Magic number di sini adalah kita tambahkan dengan 58. Kenapa? Karena kan kita tambahkan 29 dua kali. Tambah 29, tambah lagi 29. Nah, akan hasilnya kan tambah 58, sama aja ya. Jadi kita punya magic number adalah 59x 59 modulo 29. Boleh kita bagi, kita mendapatkan x itu harus 1 modulo 29. Artinya apa? X itu kalau dibagi 29 itu sisanya harus 1. Artinya kita boleh buat X sama dengan 29K tambah 1. Artinya apa? X itu boleh 1, boleh 30, boleh selanjutnya berapa? 58 tambah 1, 59. Lanjut lagi boleh 7, 9 apa ya? Berapa ini? 2, 7, 9 tambah 9 berarti boleh 88 ya? Boleh 88. Nah, sekarang kita harus sesuaikan dengan Y. Ingat, Y itu harus positif. Nah, perhatikan lagi, ini tak perlu saya catat lagi. Kalau kita masukin X lebih besar dari 30, kalau kita masukin ini, ya ini hasilnya bakal negatif. Kalau negatif, ini dapat negatif. Kan nggak mungkin dia itu ngutang permen. Oke, jadi otomatis kita harus pakai X sama dengan 1 nanti. Bisa dicek sendiri ya. Jadi kita punya Y sama dengan 900 kurang 59. X-nya pasti 1 per 29. Hasilnya ini adalah 841 per 29. 841 itu adalah 29 kuadrat, jadi hasilnya adalah Y sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah 29 butir. Selesai.